atau Bro Billy jujur, tidak ada di dalam Torah mengatakan atau Tanakh mengatakan untuk sujud kepada Hajar Aswad. Sujud kepada Hajar Aswad. Dengan apakah ada di dalam Torah perintah untuk menyembah kepada Yesus? Bicara tapi tidak bisa membuktikan eksistensi SWT di zaman Muhammad disaksikan oleh sahabatnya tidak ada. Itu bukan merujuk kepada Yesus, itu tidak ada di kitab Daniel itu. Nenek moyangnya Daud. Tapi ternyata tidak. Ngibul. Yang harus terbuka matanya itu Anda, ya. Saya sudah katakan tadi. Hajar dia membeli. Anda itu lucu ya. Kenapa saya katakan lucu? Bagi yang suka tolong like and share. Sangat beda bro, jika Bang Billy atau Bro Billy jujur, tidak ada di dalam Torah mengatakan atau Tanakh mengatakan untuk sujud kepada Hajar Aswad. Tidak ada. Jika Anda bertanya tentang itu, tentang Hajar Aswad, tentu Billy akan menjawabnya tidak, ya. Karena Anda mengatakannya itu menyembah ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub, lain klaim Anda, tentu iya. Tapi jika Anda bertanya tentang ritual haji, ini apa jawabannya? Coba kamu tanyakan itu dan dengar apa jawabannya. Ya, saya tidak bahas, saya tidak butuh pembelaan dari sini sana, hanya Tuhan pembela saya, ya. Nggak usah terlalu jauh Anda ini mencari celah. Anda akan hanya memperlihatkan kekurangan agama Anda. Apakah di dalam Torah ada perintah untuk menyembah kepada Yesus? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nah, bedanya, apakah ada di dalam Torah untuk menyembah, untuk sujud kepada Hajar Aswad? Dengan apakah ada di dalam Torah perintah untuk menyembah kepada Yesus? Nah, bedanya adalah Kristen mengambil terjemahan Torah untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau Al-Quran itu adalah pewahyuan di luar daripada Bani Israel. Artinya, sujud menghadap Hajar Aswad itu adalah syariat yang diberikan Allah kepada Bani Ismail. Sementara Torah itu diberikan kepada Bani Ishak. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, Kristen ini siapa? Kristen ini siapa? Kalau pada masa Daud, kan jelas Daud sujud menghadap bait suci, ya toh? Nah, zaman Muhammad diperintahkan sujud juga kepada bait suci. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kalau yang salah kemudian, kalau kami mengambil kitab Torah, terjemahannya untuk kami gunakan sujud menghadap Ka'bah, itu yang salah. Tetapi kan kami tidak mengambil terjemahan Torah, tidak mengambil terjemahan Tanakh. Yang kami gunakan adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah, oleh Hasem kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Yahudi mengakui itu? Ya, itu suka-sukanya mereka. Karena mereka mengkitabkan kitab Torah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengimani kitab suci yang datang setelah Torah. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, yang ada perintahnya Allah Hasem kepada Bani Israel, jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain. Itu perintahnya kepada mereka. Sama seperti perintah yang datang kepada kami, tidak boleh ada Hasem lain, tidak boleh ada ilah lain selain daripada ilah yang berfirman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu perintah yang ada kepada kami sebagai umat Islam. Jadi lucu Anda ketika Anda mencari Hajar Aswad di dalam Torah, ya toh? Sementara Al-Quran adalah acuan pijakan sujudnya umat Islam terhadap Allah dengan mengarah kepada kiblat, kepada Hajar Aswad. Sementara Anda Kristen menggunakan kitabnya orang Bani Israel, terjemahannya, untuk menundukkan sembahan Anda yang berupa manusia itu yang lucu. Saya tidak mencari celah bro. Dari tadi Anda cuma bisa bicara tapi tidak bisa membuktikan eksistensi SWT di zaman Muhammad disaksikan oleh sahabatnya tidak ada. Saya mau meminta buktinya. Tanya ke Bang Billy atau tanya ke Bro Billy, di mana Hasim tidak pernah hadir. Hampir semua itu hadir Hasim. Entah itu dari Adam sampai ke nabi-nabi atau kepada hakim-hakim, Hasim hadir dan disaksikan oleh orang-orang, ya. Kenapa Muhammad tidak?
Ya, berarti Muhammad ini hanya mengklaim saja. Itu saja bisa saya simpulkan seperti itu. Hanya klaim saja yang dikatakan oleh Muhammad, bukan sesuatu bukti yang nyata ya. Jika ada bukti yang nyata, Hasyim telah berteofani menunjukkan suaranya atau apa menunjukkan wujudnya dalam teofani, tolong Anda buktikan di sini ya, di mana Hasyim pernah menunjukkan wujudnya dalam teofani kepada Muhammad dan para sahabatnya. Tolong Anda buktikan di sini ya. Itu bukan merujuk kepada Yesus, itu tidak ada di kitab Daniel itu merujuk kepada Yesus. Itu bicara tentang Mesias ben David yang belum datang itu. Oke, Anda menyatakan menuju kepada Mesias, sudah pasti itu kepada Mesias, tidak kepada Daud, karena Daud sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, dan Daud kerajaannya tidak kekal ya. Itu kerjaannya kekal, itu adalah Mesias. Mungkin Anda sekarang masih menanti, tapi kami sudah menerima Mesias, dan kami sudah percaya Mesias itu sudah ada. Ya, selamat menantikan buat Anda ya. Justru Anda dari tadi yang tidak menjawab. Hasyim hadir itu maksudnya gimana ceritanya? Hadir itu maksudnya gimana? Coba Anda jelasin dulu supaya saya ajarin Anda. Ya, kalau Anda tidak paham. Maksudnya Hasyim hadir kepada Abraham itu maksudnya kayak mana coba? Coba saya tidak minta pembelaan kamu bro, tapi saya minta kejujuran Anda dalam menarasikan atau mewartakan berita tentang Hasyim ya. Coba Anda nyatakan di dalam Torah atau di dalam Tanakh ada perintah oleh Hasyim tentang sujud atau berkiblat ke arah Mekah. Coba Anda buktikan ya, supaya teman-teman kita Muslim itu terbuka matanya, atau kawan-kawan kita yang lain itu bisa mengerti kehendak Hasyim itu seperti apa ya. Coba baca kitab Anda itu ya, bahwasanya di situ dikatakan Yesus itu ya kan akan mewarisi tahta nenek moyangnya Daud. Tapi ternyata tidak, ngibul. Yang harus terbuka matanya itu Anda ya. Saya sudah katakan tadi, kalau Bang Billy kau tanya, otomatis dia katakan tidak ada seperti itu, karena memang dalam Torah itu, kalau memang ada dalam Torah, pastilah Bang Billy dia laksanakan itu loh. Ini kamu ini bodoh sekali nama, pusing. Hajar dia Bang Billy. Bro, sudah saya katakan Hasyim hadir di zaman Adam. Hasyim terdengar suaranya, bahkan langkah kakinya terdengar ya. Adam bahkan bercerita, disaksikan oleh Hawa ya. Ada buktinya. Paham maksud saya? Ya, di zaman Nuh, Hasyim terdengar suaranya, bahkan Nuh melihat teofani Hasyim ya. Bahkan orang-orang juga melihat, suami dan anak-anaknya melihat Hasyim dalam bentuk teofani. Di zaman Abraham, Hasyim juga datang dalam bentuk teofani ya. Di zaman Musa juga, di zaman hakim-hakim, di zaman nabi-nabi, Hasyim juga datang dalam bentuk teofani. Ya, saya tanya, Hasyim yang datang dalam bentuk teofani kepada Muhammad, di mana buktinya? Coba tunjukkan kepada saya, disaksikan oleh para sahabat Muhammad. Ya, Hasyim yang datang dalam bentuk teofani yang disaksikan oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Ya, buktikan itu kepada saya jika memang SWT itu Hasyim ya. Silakan kau tanya ke Bro Billy, apakah di dalam Tanakh atau Torah diajarkan untuk bersujud ke kiblat ke Mekah atau jungkir balik kepada Hajar Aswad? Tidak ada. Kalaupun Billy mengatakan ada di dalam Torah dan Tanakh, nanti saya akan bantah. Berarti Billy itu sudah mendustai Hasyim. Silakan Anda tanya ke Billy, di mana di dalam Torah atau Tanakh dikatakan itu sujud menyembah Hajar Aswad, ya, berkiblat ke Mekah? Tidak ada. Ya, Anda tanyakan sekarang ya, saya tunggu jawabannya. Anda itu lucu ya. Kenapa saya katakan lucu? Karena Anda itu berani tampil berdebat tapi ilmunya nggak ada gitu loh ya. Anda mencari di mana di Orde Lama dikatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden. Lucu Anda ini, lucu sekali. Anda mencari di kitabnya Bani Israel tentang Hajar Aswad. Lucu kali. Lucu sekali. Padahal Anda itu tahu bahwa Al-Quran itulah kitabnya umat Islam. Bani Israel itu adalah kitabnya Torah.
kitab Tanakh, kitab yang membahas tentang keyakinan orang-orang yang taat kepada pengajaran nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Anda ini lucu. Kemudian Anda menanyakan orang yang taat kepada pemahaman kitab Torah terhadap konsep yang ada di dalam Al-Quran. Anda lucu gitu loh. Jadi umat yang lebih terdahulu datang, Anda meminta kepada mereka untuk menerangkan kitab yang belakangan datang. Ini lucu ini. Lucu. Orang yang hidup di Orde Lama, Anda minta untuk menjelaskan tentang apa yang ada di Orde Baru. Aturan-aturan yang ada di dalam Orde Lama, Anda tanyakan kepada orang-orang yang ada hidup di zaman Orde Lama, untuk supaya orang-orang yang hidup di Orde Lama itu menerangkan aturan-aturan yang ada sekarang di Orde Baru yang tertera di aturan Orde Lama. Jadi saya lihat semakin apa ya, semakin kosong otak Anda itu. Jangan lupa subscribe, like, and share.